Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jika Ia berkehendak dalam menciptakan segala sesuatu, hanya mengucapkan kalimat kun, maka jadilah. Maka sesuatu yang dikehendakinya itu pun terjadi seketika itu juga, tidak membutuhkan bantuan siapapun, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya dalam sekejap saja maka akan jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta dan Maha Berkehendak, tanpa ada seorang pun yang mampu mengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan betapa mudah baginya menciptakan sesuatu dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Dalam ayat 82 surat Yasin ini, Allah membuktikan bahwa alam semesta ini, bumi, langit dan segala isinya adalah ciptaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua kekuasaan ada di tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Ayat 82 dalam surat Yasin ini mempunyai manfaat yang luar biasa, termasuk untuk kekayaan, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia mengamalkan ayat 82 ini. Mintalah hanya kepada Allah, jangan pernah ragu untuk meminta kepadanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki alam semesta. Sangat mudah bagi Allah memberi sesuatu kepada kita. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada benda-benda keramat, jangan minta kepada jin. Yakinlah hanya Allah yang dapat menolongmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimanakah caranya untuk mengamalkan surat Yasin ayat 82 ini? Yaitu untuk meminta sesuatu kepada Allah. Akan tetapi ingatlah, jangan berlebihan dan jangan melampaui batas. Caranya hanya dengan menyentuh ataupun menunjuk apa yang kita inginkan. Tetapi sebelum membaca ayat ini, kita dianjurkan untuk melakukan sholat hajat terlebih dahulu, 2 rakaat, 4 rakaat ataupun lebih. Usai sholat hajat, bacalah bismillah sebanyak 113 kali. Kenapa 113 kali? Sesuai dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ada satu surat yang tidak dimulai dengan bismillah, yaitu surat At-Taubah. Surat dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Satu surat tidak ada permulaan bismillah, sehingga totalnya 113. Kemudian setelah membaca bismillah sebanyak 113 kali, lanjutkan dengan membaca sholawat 1000 kali. Sholawatnya boleh sholawat apa saja, akan tetapi sholawat yang biasa seperti diucapkan
sering diucapkan adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya setelah itu pergi dan apa yang kita ingin tuju, misalkan ingin sepeda motor ataupun mobil tadi sudah kita baca di rumah, usai sholat hajat bismillah sebanyak 113 kali dan sholawat 1000 kali. Kemudian pergilah ke tempat penjualan motor yang Anda inginkan. Akan tetapi ingat, jangan berlebihan sambil menunjuk ataupun menyentuh motor yang Anda inginkan, lalu baca ayat 82 surat Yasin ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Berdoalah di dalam hati, ya Allah, jadikanlah motor ini milikku. Kemudian lanjutkan fayakun. Maka dengan keyakinan yang saya yakin seyakin-yakinnya, insya Allah tidak akan lama lagi akan menjadi milikmu. Kemudian apakah bisa untuk yang lain seperti rumah ataupun lain sebagainya? Tentunya bisa untuk apapun, bisa, tetapi ingat jangan gunakan yang salah. Berguna kalau untuk kebaikan, walaupun ayat ini sangat ampuh. Ingat, sesuaikanlah dengan tingkat amalanmu. Lihat badanmu kepada Allah seperti apa. Kalau minta yang besar, tentunya tingkat amalannya pun semakin besar. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Sahabat channel kawan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sesuatu, maka kuncinya adalah dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah membaca Al-Quran, atau berbuat amallah dengan amal-amal yang soleh. Kerjakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.